Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kosama Heri Santosa, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya dan kelompok saya mencoba menjelaskan materi awal hingga akhir di mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan komunikasi interpersonal. Apa sih itu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya diatur secara formal. Lalu, apa sih pentingnya komunikasi bagi kita di aspek kehidupan manusia tentunya? Eee, Komunikasi itu dapat mengekspresikan suatu gagasan, perasaan, harapan, dan kesan bagi sesama manusia. Lalu, menurut penelitian 75% dari waktu kita sebagai manusia itu dipakai untuk berkomunikasi. Lalu kita masuk ke komunikasi insani. Komunikasi insani itu apa sih? Komunikasi tentang berbagai pengalaman dari seseorang, lalu menciptakan dan menggunakan lambang-lambang atau simbol. Lalu manusia dapat berbagi pengalaman secara langsung maupun memahami pengalaman dari orang lain. Lalu proses pembentukan makna insani itu terjadi antara dua orang atau lebih. Lalu kita masuk ke kapan sih komunikasi itu dimulai dan diakhiri. Komunikasi insani dimulai itu ketika kita masih di dalam rahim orang tua kita, ibu kita. Contohnya seperti saat ibu kita mengajak ngobrol kita, dengan cara mengelus-ngelus perut kita biasanya ya. Di situ emang apa ya, walaupun seperti kontroversial, tetapi itu menunjukkan bahwa kita itu sudah berkomunikasi sejak di dalam rahim. Lalu kapan sih diakhiri? Seperti di awalnya, komunikasi insani diakhiri itu pada saat kita mau mati atau meninggal gitu ya. Mungkin setelah itu komunikasi itu akan berakhir. Lalu kita masuk ke komunikasi antar pribadi. Apa sih itu? Komunikasi antar pribadi itu adalah suatu pengiriman pesan dari seseorang yang diterima orang lain dengan efek atau feedback yang langsung. Itu menurut DeVito. Lalu karakteristik komunikasi antar pribadi menurut DeVito ya, keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, dan kesamaan. Lalu karakteristik komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu yang pertama bersifat dialogis. Arus balik antara komunikator dan komunikan itu terjadi secara langsung, sehingga peserta dapat mengetahui, peserta atau partisipasi komunikan atau itu dapat mengetahui apakah komunikasi itu berlangsung secara positif atau negatif, dan berhasil tidaknya kita bisa mengetahui. Lalu komunikasi antar pribadi itu melibatkan jumlah orang yang terbatas, melibatkan 2 orang atau 3 orang atau lebih, sehingga mendorong terjadinya ikatan secara intim. Lalu komunikasi antar pribadi terjadi secara spontan, tanpa adanya perencanaan ataupun direncanakan. Lalu komunikasi antar pribadi itu bersifat terbuka. Yang mendorong seseorang untuk terbuka itu ada 4 karakteristik menurut Brooks and Emmert. Yang pertama itu menilai pesan secara objektif, membedakan dengan mudah, mencari informasi dari berbagai sumber, yang terakhir mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. Lalu ada lagi karakteristik komunikasi antar pribadi itu bersifat empati. Oke, seperti pengertiannya, menunjukkan rasa atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu komunikasi antar pribadi itu bersifat dukungan,
yang mendukung partisipan komunikasi contohnya. Lalu komunikasi bersifat positif. Komunikasi antar pribadi itu harus dapat menciptakan rasa yang positif di antara peserta komunikasi, dan rasa positif ini cenderung untuk memberikan penilaian positif pada peserta komunikasi lain. Lalu peserta komunikasi itu bersifat kesetaraan. Jadi komunikasi ini memberikan pengakuan kedua belah pihak, saling menghargai, saling berguna, terus mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan, seperti itu. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip komunikasi. Seperti di awal, prinsip komunikasi itu ada banyak ya. Komunikasi itu proses simbolik, komunikasi itu memiliki dimensi, isi dan hubungan, dan yang lain-lainnya. Lalu kita masuk ke komunikasi efektif. Apa sih itu? Secara sederhana, komunikasi efektif itu dinyatakan apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudnya. Oke, rangsangan yang diterima dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan apa yang ditangkap yang dipahami oleh penerima. Lalu 5 ukuran komunikasi efektif. Yang pertama itu pemahaman. Lalu ada kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Pemahaman itu seperti menerima itu secara cepat, menerima apa yang disampaikan oleh pengirim pesan itu tersendiri ya. Lalu kesenangan. Contohnya itu seperti komunikasi itu sebagian dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau mempertahankan hubungan insani. Itu. Lalu mempengaruhi sikap. Mempengaruhi sikap itu memahami dan menyetujui dua hal yang berlainan. Biasa saja sih di situ ada perundingan agar seseorang itu memahami orang lain, dan tindakan mempengaruhi orang lain adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Proses mengubah dan merumuskannya kembali ke sikap atau pengaruh sikap itu berlangsung secara seumur hidup. Lalu memperbaiki hubungan. Efektivitas komunikasi itu masih membutuhkan suasana psikologis yang positif dan penuh kepercayaan. Komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik apabila ada kepercayaan di antara para peserta komunikasi ya. Lalu unsur-unsur pesan yang mempengaruhi komunikasi. Menurut Dasrul Hidayat ada beberapa cara untuk mengemas pesan sehingga dapat menjadi pesan yang efektif, mudah diterima oleh orang lain. Antara lain, berusaha untuk mengerti orang lain, melakukan komunikasi untuk terlebih dahulu memahami karakter dan maksud dari tujuan orang lain itu. Lalu empati, menempatkan diri kita pada suatu kondisi atau situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kita harus berempati terhadap orang tersebut. Lalu menjaga kebaikan, sopan santun, sikap, dan perilaku. Lalu menghargai individu menjadi sasaran yang tepat, sasaran pesan. Lalu audiens itu dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik. Oke, sekian dari penjelasan saya dari materi 1 sampai dengan 4. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Persepsi dan diri dalam komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut. 1. Keberhasilan membangun komunikasi. 2. Kesalahan persepsi. 3. Latar belakang keluarga. 4. Latar belakang
budaya. Yang kelima, kemampuan untuk berempati. Prinsip dalam komunikasi ada 3, yaitu 1. Orang memandang dunia dengan cara yang berbeda. 2. Keyakinan dengan diri sendiri. Yang ketiga, pesan yang kita tampilkan dari diri kita bisa beragam. Kecenderungan persepsi diri ada 5. Yang pertama, kita sering menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kita paling terpengaruh dengan apa yang nampak atau jelas. Yang ketiga, kita sering terpaku pada kesan pertama. Yang keempat, kita cenderung berpikir orang lain sama dengan kita. Yang kelima, cenderung memperhatikan kesan negatif daripada yang positif. Berikutnya, faktor mempengaruhi komunikasi. Suatu perilaku yang positif ketika kita sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, kita terkadang menilai orang yang sedang dekat dengan kita lebih positif dibanding kita menilai orang yang tidak dekat dengan kita. Yang ketiga, pengalaman kita di masa lampau akan membentuk atau mempengaruhi persepsi kita di masa depan. Persepsi dan budaya. Perbedaan persepsi dari orang-orang yang berasal dari budaya yang sama merupakan tantangan komunikasi. Lalu, budaya seolah menjadi filter persepsi yang mempengaruhi cara kita mempersepsikan sesuatu, bahkan yang sederhana sekalipun. Persepsi dan empati. Kita telah tahu bahwa perbedaan persepsi bisa membawa pada permasalahan komunikasi. Satu solusi untuk mengatasinya adalah meningkatkan kemampuan empati. Ada dimensi empati, yaitu ada 3. Yang pertama, kemampuan memandang dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang ketiga, peduli akan penderitaan orang lain, bukan sekedar berpikir dan merasakan. Lalu ada perbedaan empati dan simpati. Simpati berarti merasakan kasihan akan penderitaan orang lain, sementara empati untuk merasakan penderitaan orang lain. Berikutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Ada 3 teori yang menjelaskan kemampuan manusia mempelajari bahasa, antara lain yang pertama, teori operant conditioning. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, mediating teori. Berikutnya, jenis-jenis bahasa verbal. Komunikasi verbal dapat dikategorikan lagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dalam kategori vokal termasuk bahasa lisan. Komunikasi verbal yang non-vokal melibatkan komunikasi tertulis atau komunikasi yang ditransmisikan melalui bahasa-bahasa tanda, contohnya rambu lalu lintas, bahasa tangan, dan lain-lain. Unsur bahasa. Bahasa dapat dikategorisasi lagi menjadi beberapa unsur, antara lain fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Berikutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi manusia dilangsungkan melalui kata-kata verbal. Berikutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi manusia dilangsungkan melalui kata-kata verbal dan selebihnya dengan cara nonverbal. Alasan penting dari pesan nonverbal yaitu ada 4. Yang pertama, faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam KAP. Yang kedua, lebih cermat dalam penyampaian perasaan dan emosi. Yang ketiga, mempunyai fungsi metakomunikatif. Yang keempat, lebih efisien dibanding verbal. Lalu ada fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, komplement. Yang ketiga, kontradiksi. Dan yang terakhir, aksentuasi. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, body language. Yang kedua, proxemic. Yang ketiga, haptic. Yang keempat ada chronemic. Lalu yang terakhir ada penampilan. Mendengarkan manusia dalam kegiatan sehari-hari, 53% mendengarkan, 16% berbicara, 17% membaca. Mendengarkan atau listening ikut melibatkan beberapa hal, yaitu mendengarkan atau hearing, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Proses mendengar memiliki beberapa unsur, yaitu proses fisiologis penerimaan rangsangan mendengar. Kedua, proses mengurutkan suara ke dalam urutan atau susunan yang bermakna hingga membentuk kata-kata. Dan yang ketiga, mengenal kata-kata tersebut menjadi bahasa. Perhatian. Memperhatikan rangsangan berarti memusatkan perhatian pada rangsangan tertentu. Memahami.
Proses memberikan makna pada kata yang kita dengar yang sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pengirim pesan. Pada proses ini, kita menghubungkan pesan dengan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, ada kalanya menolak pesan yang ada ketimbang menerimanya. Mengingat adalah proses menyimpan informasi untuk diperoleh kembali yang dapat dibagi menjadi memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Beberapa macam mendengarkan. Mendengarkan yang menyenangkan, mendengarkan secara diskriminatif, mendengarkan secara kritis, dan mendengarkan dengan empati. Small group communication. Apa itu small group communication? Ada 4 karakteristik sebuah kelompok. 1. Terdiri dari 3 orang atau lebih. 2. Interaksi face to face. 3. Menghabiskan beberapa waktu. Dan 4. Dengan tujuan yang umum. Task demand. Apakah tuntutan produksi setara dengan kemampuan kita saat ini? Apakah kita memiliki cukup waktu untuk memeriksa semua masalah, memperoleh informasi, dan mempertimbangkan semua alternatif? Apakah kita memerlukan alat atau pelatihan khusus untuk mencapai hal ini? Resource. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki jenis dan jumlah bahan yang tepat? Apakah kita memiliki sumber daya manusia yang memadai? Apakah kita memiliki uang untuk memperoleh salah satu atau kedua sumber daya ini? Proses. Bagaimana rencana kita? Bagaimana kita mengimplementasikan rencana kita? Apakah kita menyesuaikan rencana kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru atau perubahan yang diperlukan? Group composition. Seberapa berbedakah para anggota dalam hal pendidikan, ras, jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, keahlian, dan sikap? Bagaimana kita dapat menggunakan perbedaan ini untuk menguntungkan kita? Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi dinamika kelompok? Potential payoff. Apa hadiah untuk kelompok dan individu? Apakah imbalannya layak untuk bekerja di dalam kelompok tersebut? Follow the leader. Seorang pemimpin pada dasarnya didefinisikan sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelompok untuk mengembangkan sesuatu yang tidak akan terjadi jika pemimpin tidak hadir. Group climate. Iklim kelompok mengacu pada suasana di mana kelompok berinteraksi satu sama lain. Konflik. Konflik yang ada dapat merugikan suatu kelompok ketika melarang kelompok menyelesaikan tugasnya, mengganggu kualitas keputusan kelompok, dan mengancam keberadaan kelompok tersebut. Reason for conflict. Ada beberapa alasan yang menjadi konflik daripada suatu kelompok. 1. Perbedaan personality. 2. Perbedaan persepsi. 3. Informasi yang berbeda serta perbedaan kekuatan untuk mempengaruhi. Konflik bisa terjadi pada orang-orang, gagasan, atau keduanya. Mengapa adanya konflik dalam suatu kelompok? Salah satunya adalah kelompok merasa mereka telah diberi tugas yang tampaknya mustahil, dan para anggota merasa frustasi karena mereka merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibuat dari mereka. Perhatian utama anggota adalah untuk mencapai status dalam kelompok. Anggota setia kepada kelompok luar yang memiliki kepentingan yang sangat bertentangan. Anggota merasa terlibat dan bekerja terlalu keras pada suatu masalah. Selanjutnya, pemikiran kelompok. Ilusi kesepakatan ini terjadi ketika sebuah kelompok berusaha untuk meminimalkan konflik dan mencapai tanpa menguji, menganalisis, dan mengevaluasi ide secara kritis. Bab 11. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. 1. Keterbukaan. Artinya, tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasanya dirahasiakan. Yang kedua, empati. Kemampuan ini membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicaranya secara emosional. Yang ketiga, sikap mendukung. Terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap, seperti senyuman atau anggukan kepala. Yang keempat, sikap positif. Memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara. Yang kelima, kesetaraan.
Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga. Bab 12, jenis-jenis hubungan interpersonal. Menurut DeVito, secara garis besar terdapat 4 jenis hubungan interpersonal. Yang pertama, hubungan pertemanan. Adalah hubungan interpersonal tanpa syarat antara dua orang yang saling bergantung, yang sama-sama produktif dan ditandai dengan adanya ikatan positif. Yang kedua, hubungan percintaan. Adalah hubungan interpersonal antara dua orang yang ditandai dengan adanya perasaan cinta, kedekatan, perhatian, kepercayaan, saling hormat, saling menghargai, dan komitmen. Yang keempat, hubungan keluarga. Adanya hubungan interpersonal yang terjadi karena adanya hubungan darah atau pernikahan. Yang terakhir, hubungan profesional. Adalah hubungan interpersonal yang terjadi di tempat kerja. Ini saya akan membahas tentang hubungan interpersonal dan juga jenis-jenis hubungan interpersonal. Jadi sebenarnya yang diketahui tentang hubungan interpersonal itu apa sih sebenarnya? Jadi hubungan interpersonal itu merupakan sebuah proses di mana individu dan antar individu itu berkomunikasi untuk menyampaikan sebuah pesan dan juga dapat menentukan sebuah takaran hubungan antara interpersonal tersebut. Dan di sini saya memiliki tips and trick untuk membangun komunikasi interpersonal yang baik. Jadi yang pertama itu menjadi pendengar yang baik. Yang kedua itu jangan pernah memotong pembicaraan seseorang. Yang ketiga, memberikan perhatian penuh dengan cara kita memperhatikan apa yang dia bicarakan. Kita berusaha untuk mengerti apa yang dia bicarakan saat itu dan juga memberikan sebuah respon yang baik. Jadi kita memberikan respon yang sesuai dengan keinginan apa yang dia mau. Pasti setiap orang jika berkomunikasi interpersonal dia akan memiliki pertanyaan untuk orang-orang lain gitu. Jadi kayak dia ingin menanyakan sebenarnya saya itu harus seperti apa gitu. Yang terakhir itu adalah mulai terbuka. Jadi kayak kita terbuka aja sama orang, kalau menurut saya, pendapat saya seperti ini, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan keterbukaan. Dan komunikasi interpersonal itu terjadi tuh dapat dua orang maupun lebih. Jadi yang biasanya tidak diatur sama sekali dan itu termasuk non formal. Jadi kayak kita pembicaraan interpersonal yang non formal gitu. Berikut adalah jenis-jenis hubungan interpersonal. Jadi yang pertama itu adalah hubungan keluarga, di mana dibangun oleh orang-orang yang memiliki dalam hubungan darah ataupun dihubungkan dengan sebuah pernikahan. Yang kedua ada hubungan persahabatan. Hubungan interpersonal ini tanpa syarat, di mana para individu terlihat atas kemauan mereka sendiri untuk tidak formalitas dalam hubungan tersebut, berbicara dengan penuh keterbukaan gitu. Jadi yang ketiga ada hubungan romantis, yaitu adalah hubungan yang ditandai dengan adanya perasaan tertarik, gairah, keintiman, kepercayaan antar orang tersebut. Dan individu yang terlibat dalam hubungan yang romantis ini terkait dengan seseorang pasangan gitu. Jadi untuk menjalankannya harus memiliki perasaan satu sama lain, yang perasaan tersebut itu memiliki rasa yang kita kenyamanan, terus kasih sayang gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Yang keempat ada hubungan kerja. Jadi secara profesional mereka harus membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan untuk memajukan dalam perusahaan tersebut. Karena mereka berada di dalam sebuah organisasi yang antar individu itu dapat terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir ada hubungan platonik. Jadi hubungan tersebut itu tanpa perasaan antara satu sama lain. Jadi itu hanya sekedar yang kita sebatas mengenal, atau teman tanpa ketertarikan yang kita kenal baru saja. Itu termasuk dalam hubungan platonik. Juga ada beberapa manfaat ketika hubungan interpersonal itu kita lakukan.
Jadi yang pertama adalah dapat membantu kebutuhan kita dalam kebutuhan fisik, emosional. Ketika kita tidak bercerita dengan siapapun, di saat itulah sepertinya kita kekurangan lah, merasa kekurangan ketika kita tidak bisa membicarakan apa yang menjadi masalah dalam hidup kita ataupun masalah dalam pekerjaan kita dengan seseorang yang kita percaya, seperti itu. Terus yang kedua adalah membuat seseorang itu sehat akan mental. Jadi karena dia sering bercerita dengan orang lain, jadi dia memiliki kesehatan mental yang cukup gitu. Terus membantu melewati masa-masa sulit seseorang karena mengetahui jika ada orang-orang yang membuat mereka itu memberikan dukungan. Mereka percaya kalau orang-orang tersebut itu memberikan dukungan kepada mereka dengan baik dan mereka itu mampu untuk melewati masalah-masalah itu semua. Terus untuk saling mempengaruhi satu sama lain itu juga dapat mendorong dalam satu tujuan. Semisal kita di sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut itu sedang jatuh, tapi kita bersama-sama antar individu saling menguatkan, mengerti akan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai satu tujuan yang bersamaan itu dengan tujuan yang sama. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu.